Tapi Israel sudah memikirkan itu. Malah paling ini tindakan fisiologi bahwa dia sudah membalas kan gitu. Iya, Tapi kalau sekali lagi Iran menyerang, habis dibikin Israel. Ya, Pak Tobing, itu ada Ibu Dora, Pak Tobing. Yang mau ya bertanya. silakan Bu Dora. Ya, saya jawablah semampu saya apa yang saya tahu. Silakan Bu Dora. Bu Ibu Dora, Dora. Pasti di unmute deh kayaknya. oh orang Batak, Utahaya. Utahayan. Oh iya, Mesti di unmute kayaknya. di oke. unmute. Halo, 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 Amin. Ya, Horas, silakan. Horas, Bang halo. Horas. Horas Jala Gabe. Gabe Habis boros Horas. tinggal cabe. Nah, Tetapi Damang, iya. Tadi mengikuti sambil beraktivitas sebagai eh Inasori pada, oh ya. iya. Jadi mendengar pencerah. Saya rasa Amang mengenai masalah Iran itu bukan hanya politik religion ya. Karena saya baca di news di sini Fokus Online, sebenarnya eh, masalah berakar, kita tahu Islam ini semua kan di dalam kemiskinan semua ya, Hmm. dalam taraf standar. Saya bukan menghina ya, kalaupun ada Islam di sini saya bukan menghina, tapi mereka hidup dalam standar kemiskinan. Sementara di Fokus saya sudah baca itu semua serangan yang dilakukan, apakah ada di dalam militer, permainan militer berkaitan dengan politik ekonomi. Karena Iran sendiri di dalam berita ini, di Fokus ini, dia katakan bis zu 700.000 Rial pro dolar Iranis war Währungssturz jatuh. Jadi mereka semua sudah memang bangkrut sehingga mereka mencoba melakukan penyerangan dengan Israel untuk membuka mata dunia gitu kan untuk perekonomian mereka. Apakah ada hubungannya ke situ, Amang? Jadi begini, kalau Ito menanyakan ada hubungannya militer nggak dengan perekonomian, ya sudah pasti. Hmm. Ya, Hmm. jadi begini toh, cek aja Uh-huh. negara negara yang kaya pasti Uh-huh. militernya kuat. Betul. Nah, itulah Cina Betul. umpamanya. Karena militernya kuat. Betul. Nah, Rusia karena militernya kuat. Amerika Betul. karena militernya kuat. Nah, Indonesia nggak kuat militer kita. Berarti ini peperangan bukan hanya politik aja, Amang. Berarti ini peperangan di dalam ekonomi juga. Mereka ingin mencari perhatian PBB dan finans dunia untuk membangkitkan mata dunia tertuju menolong mereka untuk perekonomian. Bukan begitu, Amang? Ya, mungkin ada benarnya. Mhm. Ya, mungkin ada benarnya. Ya, tapi sekarang masalahnya apanya rejim di Iran ini, kalau dia Ya, tidak menyerang Israel, ya, ya, secara psikologi, ya. secara psikologi dianggap rakyatnya mereka itu mandul. Kok konsulat kita diserang, kedutaan dia diserang di Syria. Kedutaan itu sama dengan negara. Ya, Itulah kenapa tidak ada balasan, dibalas. Tapi Israel sudah memikirkan itu. Malah paling ini tindakan fisiologi bahwa dia sudah membalas kan gitu. ya. Tapi kalau sekali lagi Iran menyerang, habis dibikin Israel. Saya rasa Iran tidak akan menyerang. Saya rasa ya, dia hanya ingin menarik perhatian dunia. Iya, Ah, makanya dia mau Rusia terlibat, Cina ya, terlibat, gitu loh. iya.
Itu aja. Itu sama seperti di Indonesia, hanya kuak 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 ribut, Israel, Zionis Israel, Israel penjajah macam-macam gitu, menarik perhatian dunia untuk membenci Israel, sementara yang pegang perekonomian dunia kebanyakannya seperti Lehman Group, ya Bang Lehman Group itu, uh, finans keuangan dunia itu kan kebanyakan orang Israel gitu, Pak Amang. Iya, iya. Makanya kalau Indonesia mau maju, ya seperti apa yang disampaikan oleh Bung Karno itu loh, di Very Pericoloso. Karena kita punya semua kok. Sumber daya alam kita tuh punya semua. Geografi kita itu menarik. Tapi mengolahnya nggak bisa. Bukan Ya. nggak bisa, Amang, menurut saya ya, sistem pendidik yang menurut saya ya, Amang ya, Hmm, saya dulu KKN di Jonggini Huta ya, hmm, uh, sistem pendidikan kita ya, itu menurut saya berbau dengan Islamik ya. hmm. Jadi Ya, nggak berkembang untuk berkarya, untuk berkreasi. Itu kurang pendidikan kita di Indo yang aku lihat ya, Amang. Seperti pernah Pak Paul Chang mengenai zaman Soeharto itu, pernah Pak Paul Chang cerita tentang program KB itu. Saya sendiri yang terjun ke desa waktu KKN dulu, Hmm. masyarakat sana kan udah diusahakan untuk membangkitkan, uh, mengurangi kepadatan penduduk, tapi masyarakat itu sendiri kurang informasi atau kurang daripada pelayanan dari pemerintah itu sendiri. Bahkan di sekolah juga ya, saya lihat kurang di dalam, kalau seperti di sini mereka lebih, pendidikan itu bukan ilmu, patokan ilmu, modusnya ilmu doang. Misalnya uh, energi, MEC, bukan modus itu, tapi mereka berusaha berkreasi dari ilmu yang mereka pelajarin, yang saya lihat ya, Amang ya. Hmm. Udah tuh, dari situ, apalagi sekarang saya lihat pendidikan, dulu kita ada PMP, jadi saling Hmm. PMP itu sudah dikeluarkan dari pendidikan. Ya, dulu kita ada PMP, pendidikan moral Pancasila. Nah, itu. Jadi saya lihat uh, maunya pemerintah sama DPR, MPR bekerja sama, bagaimana generasi di dalam pendidikan itu membangkit, bukan hanya bekerja ilmu di dalam pikiran, tapi berkarya. Iya, beginilah. Itu tinggal di mana? Di Jerman. Saya di Austria, Mang, di Oke, kota Mozart. iya. Contoh ya, Uh, itu tahu ya, saya pernah ke Jerman. ya, Pon- Ponakan saya ada dua di Jerman. Jadi artinya ya, cucu saya, karena mereka itu menikah sama orang Jerman. oke, Jadi sekarang cucu saya itu, kan saya tanya pendidikan. Bisa ya, kelas 1 sampai kelas 3 masih bermain. ya, betul. Nah, itu apa? Untuk melatih dari kecil dia supaya berinovasi, Ya, berkreasi. benar, benar. Nah, di kreativitas. Indonesia enggak. Kelas 2 aja udah dijejelin pelajaran yang aneh-aneh. Iya, ilmu dicocokin itu yang maksud saya. Saya lihat ponakan saya sekarang dicocokin cuman ilmu doang, Amang. Ya itulah. Austria kan bahasanya pun hampir sama dengan Jerman kan. Hampir, tapi kita punya dialek gitu, Ya, Amang. itulah. Orang Jerman sama Austria kayak orang Batak, Toba sama Batak Karo. Orang Batak Toba, orang Batak Karo gitu ya. Austria juga begitu. Jadi begini, mengapa Finlandia dulu ya soal pendidikan itu nomor satu. Makanya kita harus cari cari tahu kan. Ternyata Mereka, dia kecil itu umur apa? Ya usia-usia 6 sampai berapa tahun itu ya, sampai kelas 3 pun masih mereka dibebaskan bermain, berapa, sehingga ya apa? betul. Dia Saya ada teman baru Panjaitan di sana, Amang.
Hmm. Jadi sampai kelas 3 itu mereka bisa diizinkan sekolah libur di Indonesia sampai 6 bulan loh. Nggak masalah. Iya, karena dia lebih bagus kreativitasnya itu yang dituntut. Kalau anak Iya, kita benar. seperti kerbo aja, Iya, Seperti benar. robot, nah, itulah. robot. Ya makanya kesalahan. Ya tergantung si Menteri Pendidikan lah. Menteri Pendidikan katanya Iya. pendidikan luar negeri. Pendidikan luar negerinya di mana? Ah, teh kucing lah semuanya. Si Menlu juga, si Retno juga pendidikan dari Belanda itu Hochschule dari Belanda. Tapi otaknya Iya, karena kan sekolahnya di sana mungkin dia tidak memahami. bisa Mendalam. jadi. Kita aja juga banyak gitu kok. Ada apa istilahnya? Ada Islam abangan, ada Kristen abangan. Ya, betul. Ya itulah yang mau mengkaji ya kalau dia mau mendalami. Karena saya kan sambil menunggu waktu panggilan saja ini saya belajar-belajar Alkitab apa Bible ya saya lihat Bible ini kenapa apa maksudnya Tuhan mengatakan seperti ini loh seperti Yang tadi lah saya sampaikan yang kata Tuhan apa di Yesaya yang ini seperti inilah ya seperti inilah dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya di kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan kita disalibkan. Di sini nggak pernah nggak ada disebut Yerusalem. Ada di situ Yerusalem, nggak ada. Tapi kan kita cari, tahu keluhnya apa? Tuhan kita disalibkan di mana ya? Di Bukit Golgota. Kenapa di Bukit Golgota? Kenapa tidak di bukit yang lain? Ya, dicari lagi. Oh, ternyata Golgota itu Bukit Tekora. Tekora siapa? Goliat. Gol itu. Lah, kenapa harus disalib di apa? Harus disalibkan di sana. Kemudian mengapa Tuhan bilang secara rohani disebut Sodom? Loh, ingat lagi kota Sodom dilenyapkan dari apa? Dari bumi ini, peta bumi. Mungkin ada bekasnya ya. Saya belum pernah ke sana. Loh, kita pikirnya begini. Nah, ini kalau kita belajar mendalami ya, gitu. Mendalami. Makanya saya pernah tanya sama pendeta, di mana kota besar itu? Dia bingung. Karena dia nggak tahu ada clue-nya sini. Tuhan kita disalibkan. Tapi ini dari King James Version loh ya. Kalau kalau Indonesia Alkitab bukan our Lord, Tuhan mereka, their Lord. Karena orang Islam yang membuat Alkitab kita itu menerjemahkan itu, makanya dia betul, bilang Tuhan betul. mereka. Iya, betul. Nah, nah yang begini-begini kan dipelajari. Saya pelajari. Bahkan saya pernah bertanya gini ya, karena mikir saya, kapan Yohanes Pembaptis dibaptis? Kok bisa dia membaptis Tuhan Yesus? Tuhan lagi dibaptis sama dia. Nah, saya pelajari lagi. Ada baptisan air, ada baptisan roh, ada baptisan api. Apa ini? Nah, kita kalau mengkaji lain dengan menafsirkan. Kan ini kita mengkaji. Bukan saya tafsir-tafsir loh. Kenapa Tuhan harus ngomong Sodom dan Mesir? Kenapa secara spiritual? Kenapa di kota besar? Di mana Tuhan kita disalibkan? Di situ tidak disebut Yerusalem. Coba. Terus Tuhan juga berfirman di kitab Yesaya, ya, akan kuratakan gunung-gunungku menjadi jalan raya. Kenapa dia bilang akan mengenakan untuk gunung-gunung itu? Ada dari barat, ada dari utara, ada dari selatan. Nah, coba kenapa Tuhan ngomong itu? Ini apa maksud Tuhan? Nah, saya pelajari juga. Ya, saya dalami lah. Jadi setiap kata di dalam apa itu harus kita pelajari. Maksudnya apa Tuhan mengatakan gini? Sementara kita sudah sudah yakin sekali bahwa firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Di Yohanes 1 ayat 1 kan. Hmm.
Mana itu coba? Ntar ya. Nah ini, coba dalam kitab Torah. In the beginning God created heavens. Kita terjemahkannya heavens itu langit. Sementara tertulis heavens pakai S lagi. Teliti sedikit kita. Kenapa the earth-nya cuman the earth, nggak ada S. Nah, heavens itu surga-surga. Saya tak apa sih surga? Berarti surga itu lebih dari satu. Lah, kalau orang Batak pernah berpikir Banua Ginjang, Banua Tonga, Banua Toru. Lah, surga Ya, nanti itu ya, di mana? Ada surga yang di surga sana, ada surga juga di bumi. Lah, makanya kan kerajaan muncul lagi kalimat kerajaan surga dan kerajaan Tuhan. Apa bedanya? Lah, ini ya. Terus di dalam Yohanes 1 lagi, in the beginning was the word. The word was with God and the word was God. Lah, saya beda menerjemahkan yang diterjemahkan oleh Alkitab. Kalau dia bilang kan pada mulanya adalah adalah firman. firman. Nah, tapi kalau bahasa Inggris ini coba pelajari. In the beginning was the word. Berarti apa? Pada mulanya telah ada. Karena ada kata D, berarti ini jadi benda. Sang Ya, firman. Dan firman itu telah bersama-sama dengan Tuhan. Karena dibilang ini, and the word was with God. Nah, terus lagi firman itu, the word was God. Firman itu adalah Tuhan yang telah ada. Makanya Tuhan bilang, aku telah ada sebelum Abraham ada. Dia yang terdahulu dan terkemudian. Dialah Alfa dan Omega. ya, Jadi ya. kita hati-hati loh. Masalah kata itu kita harus dalami. Kebetulan bahasa Indonesia, kosakatanya, grammarnya tidak sama dengan grammarnya orang Inggris. Ya, Nah, kalau ini is, ya mungkin. Tapi ini was. Kenapa was? Kenapa tidak is? Nah, ini bagi saya ya, saya belajar autodidak. Ya, untung saya sudah kemana-mana ya, 26 negara saya kunjungi di dunia ini. Udah terima kasih sama Tuhan, tahu nggak? Nah, 26 negara. Udah saya istilahnya BAB saya udah di 26 negara itu. Termasuk di Finlandia, termasuk di Skotlandia, termasuk di Irlandia sana. Udah saya ja, jalani semua. Di das ist Belfast. und haben nichts übrig. Ich gebe mit dir. So, Jadi itulah ya itu so. ya, saya bukan apa-apa. Jadi mengapa itu? Makasih sama pencerahannya, Mang.